Pemirsa, Pulau Bawean yang terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menawarkan pesona alam yang indah. Selain kekayaan alam yang memanjakan mata, pulau ini juga menyimpan sejarah perjuangan rakyat di masa penjajahan yang menjadi tempat kelahiran pahlawan nasional Harun Thohir. Kita ikuti perjalanan Anggita Disastra bersama juru kamera Dipo Andi Muharom serta Jemi Jasin, persembahan spesial RCTI untuk kemerdekaan Indonesia. Ini dia liputan Menapaki Indonesia, Tanah Para Pejuang. Bawean, sebuah pulau indah yang tersembunyi di Kabupaten Gresik. Pulau yang dalam bahasa Sanskerta berarti sinar matahari atau terang. Saya mengawali perjalanan di pulau ini dengan menapakkan kaki di Bandar Udara Harun Thohir. Lokasi ini menjadi gerbang masuk ke Pulau Bawean melalui jalur udara. Bandar udara ini memiliki landasan pacu seluas 930 meter. Nama bandara ini diambil dari nama pahlawan nasional Harun Said bin Muhammad Ali atau lebih dikenal sebagai Harun Thohir. Bandara ini sudah resmi dioperasikan sejak tahun 2016. Kunjungan saya ke Bandar Udara Harun Thohir membuat saya penasaran dengan sejarah hidup sang pahlawan yang terlahir di pulau ini. Saya melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi rumah masa kecil Harun yang terletak di desa Diponggo. Kisah tentang Harun mendapat perhatian ketika namanya disematkan menjadi nama kapal perang Republik Indonesia bersama nama rekannya Usman Janatin. Saya tertarik untuk melihat rumah masa kecil Harun, salah satu peninggalan lainnya. Kini pemerintah setempat berencana menjadikan rumah peninggalan ini sebagai museum sejarah. Setelah mempelajari sejarah hidup sang pejuang asal Bawean, saya meneruskan langkah untuk melihat rumah adat warga Bawean yang punya ciri khas tersendiri dari percampuran budaya di masa penjajahan Belanda. Keunikan rumah tradisional Bawean juga ditandai dengan adanya durung di halaman rumah. Durung adalah bangunan yang terpisah dari rumah. Rumah warga yang saya kunjungi ini sudah berusia 3 abad dan dihuni beberapa generasi. Unsur kayu khas Melayu berpadu dengan ornamen dan corak khas Eropa di dalam interior rumah membuat bangunan rumah nampak unik. Saya pengen cobain ini. Ya, boleh. Ya. Ini wajik. Wajik. Bahannya apa aja kalau khas di Pulau Bawean ini? Oh, kalau di desa kami itu bahannya dari ketan. Dari ketan ya? Ketan putih. Sama gula merah, gula aren. Perjalanan menyusuri sejarah dan budaya membuat saya tertarik untuk mengeksplorasi daya tarik lain pulau ini. Danau Kastoba menjadi persinggahan perjalanan berikutnya. Danau ini berada di tengah pulau dan menjadi pembatas antara 2 kecamatan. Sebelum dapat menikmati keindahan danau, saya harus mendaki selama 25 menit menyusuri hutan dan perbukitan. Namun, semua jerih payah terbayar dengan panorama eksotis dan sejuknya udara di area danau. Air yang jernih di tengah hijaunya hutan sangat memanjakan penglihatan. Konon, menurut kepercayaan masyarakat Bawean, berenang di Danau Kastoba dapat membuat Anda menjadi lebih awet muda.
punya kekayaan sejarah, budaya, dan alam. Bawean juga memiliki hewan endemik yang tak dapat dijumpai di pulau lain. Inilah rusa Bawean atau Axis kuhli. Rusa ini dikenal sebagai pelari ulung dan aktif pada sore hingga malam hari. Kini, rusa Bawean yang pernah menjadi ikon ajang olahraga tingkat Asia ini terancam punah. Di tahun 2019, jumlah rusa Bawean yang berada di alam liar tercatat sebanyak 304 ekor. Jumlah rusa Bawean terbanyak adalah pada tahun 1979, yaitu 400 ekor. Keberadaan rusa Bawean di alam kini sangat sedikit. Dengan upaya konservasi yang dilakukan, diharapkan populasi rusa Bawean dapat terjaga. Sebagai hewan liar, rusa Bawean sangat sensitif terhadap suara dan gerakan. Di tahun 1999, seorang warga asli Bawean yang bernama Sudirman merintis penangkaran rusa bersama rekan-rekannya. Upaya tersebut dilakukan sebagai usaha untuk melestarikan rusa Bawean yang tidak dapat ditemukan di pulau lain. Perjalanan membawa saya menuju Pulau Cina di desa Teluk Jatidawang. Birunya langit serta gradasi perairan yang jernih bernuansa biru kehijauan memanjakan indera penglihatan sepanjang perjalanan. Pulau Cina merupakan salah satu wisata alam Bawean yang menawan dan asri. Usai menikmati keindahan pantai di Pulau Cina, saya beranjak untuk mengunjungi Pantai Labuhan. Di pantai ini tersaji pemandangan matahari terbenam dengan keindahan langit berwarna jingga serta tenangnya perairan yang surut. Kemanapun kita menapaki kaki di negeri ini, terhampar kekayaan alam yang indah, berbalut dengan budaya dan sejarah yang kental. Anugerah Tuhan yang sudah sepatutnya kita jaga dan syukuri kelestariannya. Ayo bangga Indonesia!